Ulang. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang, semangat pagi. Bertemu lagi dengan Kak Rahmat dari Bandung International Swimming School. Hari ini, pada kesempatan kali ini, Kak Rahmat akan membahas mengenai baby swim. Bagaimana cara kita mengajarkan baby swim yang baik, benar, dan nyaman untuk anak. Oke, cekidot, perhatikan ya. Tahap persiapan. Tahap persiapan adalah bagaimana orang tua harus membawa perlengkapan berenang. Apa sih perlengkapan berenang yang harus dibawa oleh orang tua? Yang pertama ada pakaian renang. Jadi, bayi harus menggunakan pakaian renang ketika berenang. Kalau misalkan tidak menggunakan pakaian renang, nanti airnya akan jadi kotor, bayinya kurang nyaman. Itu ya. Yang kedua, selain pakaian renang ada peralatan mandi. Nah, jangan lupa ibu, ayah, teman-teman sekalian semuanya, ketika bayi berenang harus membawa peralatan mandi. Supaya nanti sesudah berenang, bayinya langsung dimandikan. Jangan sampai didiamkan supaya tidak kedinginan. Yang ketiga, pampers. Nah, tapi pada saat berenang, bayinya tidak boleh menggunakan pampers kalau saat berenang. Nanti ketika sesudah berenang, baru kalau misalkan si bayinya menggunakan pampers, pakai pampers kembali, kayak gitu. Yang keempat, kita harus membawa permainan yang disukai oleh babynya atau mainan yang suka dimainkan oleh babynya. Kenapa? Supaya nantinya untuk merangsang si bayinya bisa berenang di air dan nyaman di air. Gitu ya, untuk perlengkapan yang mesti dibawa oleh orang tua ketika baby swim. Selanjutnya, yang perlu diperhatikan adalah berenang dengan kualitas air yang bagus, gitu kan, atau yang baik. Terus apa saja sih kriterianya air bagus atau baik itu? Yang pertama, tidak berbau si air kolamnya. Yang kedua, tidak berrasa si airnya. Yang ketiga, tidak berwarna, harus jernih. Yang keempat, tidak pada saat treatment, gitu, si kolam renangnya. Karena nantinya ketika treatment, pasti akan ada kaporit. Nah, kalau misalkan ada kaporit, kasihan ke bayinya, nanti matanya pasti perih. Gitu. Saran. Selanjutnya ada saran dari Kak Rahmat sendiri untuk baby swim. Yang pertama, saran untuk baby swim ketika berenang tidak saat jam tidur bayinya. Jadi perlu diperhatikan juga, kalau misalkan jam tidurnya jam 9, tidak boleh berenangnya di jam 9 sebelumnya atau sesudahnya. Yang kedua, tidak saat pada jam makan. Kalau misalkan jam makannya jam 9, berarti berenangnya bukan jam 9 juga. Lebih bagus si bayi berenangnya itu sesudah jam makannya, supaya tidak kelaparan ketika berenang. Gitu ya teman-teman. Hal yang disukai oleh bayi ketika berenang. Yang pertama pelukan. Jadi si bayi itu ketika berenang suka kalau dipeluk. Gitu ya. Yang kedua loncatan. Si bayinya perlu ada loncatan kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah si bayinya. Gitu ya. Tapi tetap perlu diperhatikan keamanan bayinya juga. Yang ketiga putaran. Kalau misalkan sudah dipeluk, nanti si bayinya diputar-putar ke kanan, ke kiri dengan perlahan. Ya, seperti itu. Yang keempat, ada pujian. Walaupun misalkan si bayinya tidak mengerti dengan kata-kata kita, dengan pujian kita, tapi tetap harus digunakan kata-kata positif ketika berenang, terutama ke bayinya. Contoh misalkan, contoh pujian, wow, anak hebat, anak pintar,
sambil dibasuh, diputar-putar ke kanan, ke kiri, gitu ya. Yang terakhir adalah ketenangan. Kalau misalkan kitanya tenang, pelatihnya tenang, orang tuanya tenang ketika mengajak si bayi untuk berenang, nanti bayinya pasti berenang. Karena apa? Ketika kitanya nggak tenang, pasti si bayinya akan merasakan ketidaktenangannya. Oleh karenanya, jangan lupa ya, yang terakhir harus tenang. Siapa? Pelatihnya, orang tuanya. Oke, jadi jangan khawatir teman-teman. Kalau misalkan ketika mengajarkan bayi atau misalkan membawa anak kita berenang, gitu ya. Tahap pelaksanaan, ya. Selanjutnya ada tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan apa saja sih yang perlu diperhatikan? Atau urutannya, sistematisnya. Yang pertama berdoa. Jangan lupa berdoa ya. Kalau misalkan berdoa, nantinya itu akan mendapat keberkahan tentunya. Yang kedua, melakukan adaptasi secara psikologis. Kalau misalkan adaptasi secara psikologis ini dilakukan secara perlahan, tidak boleh terlalu terburu-buru, tidak boleh dipaksa si anaknya, si babynya, harus tenang, ya, harus tenang, tidak boleh terburu-buru. Yang ketiga, memperhatikan saluran nafas, kembang kempisnya kita lihat si bayinya, apakah si bayinya tegang atau tenang, harus lihat, perhatikan jalan nafasnya, apakah cepat atau pelan, sehingga nanti kembang kempisnya terlihat oleh kita gitu ya. Jangan lupa sebelum melakukan sesuatu beritahu dulu si bayinya apa yang akan dilakukan. Kata misalkan, anak pintar kita mau jalan ya ke sana, atau enggak, anak pintar hari ini kita akan menyelam ya. Jadi harus diberitahu dulu terlebih dahulu si bayinya. Jangan sampai misalkan tiba-tiba kita mau menyelamkan si bayinya langsung diselamkan, bukan. Atau misalkan kita mau dipeluk langsung dipeluk, tapi dengan kata-kata kita terlebih dahulu. Ingat, walaupun si bayinya tidak mengerti, tapi tetap akan merasakan ada efek positifnya. Gitu ya. Selanjutnya, sebelum melakukan sesuatu, ada aba-abanya. Contoh misalkan, siap ya, kita akan menyelam. Seperti itu. Atau enggak, siap ya, kita akan lompat-lompat. Jadi harus ada aba-abanya ditandai dengan segmen, dengan tanda gitu ya. Terakhir, setelah melakukan sesuatu, berilah pujian. Jangan lupa, ingat yang namanya anak, yang namanya bayi atau orang tua sekalipun, pujian itu perlu dan penting diberikan kepada si siswa, si anak, atau enggak, siapapun yang kita ajarkan ketika berenang. Supaya apa? Supaya kepercayaan dirinya tumbuh, teman-teman. Gitu ya, oke? Selanjutnya, tahap pelaksanaan selanjutnya, setelah melakukan sesuatu, munculkan suasana ceria. Jangan sampai kita sebagai pelatih, sebagai orang tua, ketika sudah melakukan sesuatu, kitanya yang cemberut. Seperti ini. Harus ceria, senyum. Supaya nanti membawa efek positif terhadap si anaknya, si bayinya. Gitu. Selanjutnya, tetaplah tenang. Jangan lupa, harus tenang. Apapun yang terjadi, gitu ya, sebelum melakukan, kita harus tenang. Apapun gerakannya, ya, gerakan apa yang diberikan kepada si bayi, tetap kita harus tenang terlebih dahulu. Terus, memperhatikan cara penyelaman. Selanjutnya, kalau misalkan kita mau menyelamkan si bayi, nih teman-teman ya, harus diperhatikan apa? Matanya. Harus diperhatikan apa? Suasananya. Harus diperhatikan apa? Jalan napasnya. Jangan sampai misalkan kita mau diselamkan langsung, tiba-tiba gitu ya, tanpa ada sign-in, atau aba-aba, tanpa ada perhatikan matanya, kepala, segala macamnya, dan lain sebagainya, sehingga si bayinya kesedot sama air kolam. Tidak seperti itu, gitu ya. Harus diperhatikan ketika melakukan penyelaman. Selanjutnya, akhirilah latihan dengan suasana menyenangkan, gitu ya. Jadi jangan sampai ketika berenang, gitu ya, si bayi diangkat dari kolam renang, tidak dengan suasana menyenangkan. Nantinya apa? Nantinya akan berefek ke latihan selanjutnya. Oke? Selanjutnya yang terakhir, kalau misalkan tadi diawali dengan berdoa, sekarang diawali juga dengan berdoa pula. Gitu ya. Terima kasih untuk tahap pelaksanaan. Selanjutnya ada tahap setelah renang. Apa sih ibu-ibu, bapak-bapak gitu kan, teman-teman yang perlu diperhatikan setelah renang si bayinya?
Yang pertama, berdoalah setelah melakukan latihan berenang. Tetap balik lagi, kalau misalkan sudah berenang, kita harus berdoa. Diawali dengan berdoa, diakhiri dengan berdoa. Kedua, mandikan si bayinya. Jangan sampai si bayinya tidak dimandikan karena tercampur dengan air kolam yang ada kaploritnya. Gitu ya, sesudah itu baru dikasih minyak telon, air hangat, kasih pijatan sama orang tuanya supaya si bayinya nyaman. Karena berenang itu ingat, untuk apa? Untuk kenyamanan si bayinya, supaya nantinya merangsang motoriknya, memberikan kenyamanan terhadap anaknya atau enggak bayinya. Seperti itu. Wah.